Saya rasa teman-teman tidak perlu menghamburkan uang untuk privat ataupun mencari ilmu pembelajaran dengan cara membayar. Karena apa? Setia saja di channel Jari Pelawi Chess. Permainan ataupun langkah-langkah taktikal saya akan terus sajikan, seperti pertandingan yang sangat brutal ini. Ian Nepomniachtchi versus Daniil Dubov. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman bagaimana permainan Trompowsky Attack ataupun Tore Attack. Menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin, siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Daniil Dubov memegang buah putih, dan dia memulai dengan pion D4. Ian Nepomniachtchi, kuda ke F6. Putih, kuda F3. Hitam, pion D5. Setelah putih, gajah ke G5. Di sini teman-teman, Trompowsky Attack terlihat di papan. Bedanya dengan Tore Attack, hanya sedikit langkah yang membedakan, tetapi tujuannya sama. Coba kita pelajari sebentar. Tore Attack dengan kondisi seperti ini langsung mengeluarkan gajah ke G5. Bagaimana keseruannya ataupun langkah apa yang berarti dengan pembukaan seperti di papan ini? Kita lanjutkan pertandingannya. Kuda ke F3, setelah hitam pion D5, Trompowsky Attack, gajah ke G5. Permainan berlanjut. Hitam kuda langsung menempatkan ke E4. Daniil Dubov, gajah mundur ke H4. Hitam pion H5. Tujuan terus mengincar. Pion bisa dimainkan ke G5. Dan di sini putih mencoba membuka ruang. Pion H3. Pelarian gajahnya ke H2. Hitam benteng ke jalur G, mendukung pion G maju ke G5. Putih kuda ke D2 dan hitam langsung pion G4 mengancam gajah. Daniil Dubov memukul kuda dengan kuda. Pion pukul gajah. Karena apa teman-teman? Apabila kita berandai, hitam memukul kuda terlebih dahulu, jelas kuda akan memukul pion dan mengancam posisi pion yang ada di E4. Unggul putih apabila ini terjadi. Maka dari itu, Ian Nepomniachtchi pukul gajah dengan pion. Permainan berlanjut, kuda ditarik ke C3, hitam pion E6 mendukung pion yang ada di D5. Putih, pion E4 langsung mengajak pertukaran di lini center. Ada gajah ke H6 menghalangi untuk pergerakan raja apabila rokade sayap menteri. Putih langsung menempatkan ke pusat kudanya ke E5 sekaligus mengancam pion H5 oleh menteri. Pion dilindungi oleh menteri ke G5. Pion pukul pion. Pelajaran penting teman-teman. Langkah Trompowsky Attack. Raja digeser ke F8. Karena apa? Trompowsky Attack bagi hitam tidak mempersiapkan rokade. Dia apabila memukul pion maka ada kuda ke D5 mengancam pion yang ada di C7. Ada ancaman pada benteng Temposka. Maka dari itu, Ian Nepomniachtchi langsung menggeser rajanya ke F8. Daniil Dubov dengan kondisi seperti ini mulai melancarkan gajah ke C4. Karena apa teman-teman? Lagi-lagi pelajaran sederhana. Apabila putih memukul pion dengan pion, maka disambut dengan gajah. Hitam sudah menguasai diagonal putih karena menghambat pergerakan gajah dari Daniil Dubov. Maka dari itu, gajah langsung ditempatkan ke C4. Menyerang pion 2 kali. Dan hitam pion F6 langsung mengancam kuda. Karena apa? Tidak bisa pukul pion dengan menteri. Setelah ini terjadi, maka menteri pukul pion mengancam pion F7, ancaman skakmat. Jika hitam pukul benteng, raja tinggal naik. Tidak ada yang bisa menolong menteri dengan kondisi terancam. Ini dilihat jelas oleh Ian Nepomniachtchi. Maka
Maka dari itu, pion F6 mengancam kuda. Langkah yang diambil oleh putih. Teman-teman bisa pause videonya. Yaps, memukul pion dengan pion membiarkan kudanya. Menciptakan ruang untuk menguasai petak F7. Hitam langsung pukul kuda dengan pion. Karena apabila mencoba bermain spekulasi, masih berharap menteri pukul pion, maka putih akan menyambut pion dengan menteri. Dan ini dilanjutkan danger position. Partai aslinya, hitam pukul kuda dengan pion. Langkah putih, menteri ke F3 skak. Raja bergeser ke G7. Karena apa? Tidak mungkin ditutup dengan menteri, teman-teman. Langkah putih pasti pion E7. Dengan kondisi seperti ini, raja ke G7, gajah pukul benteng, raja pukul gajah, pion promosi menjadi menteri. Luar biasa, teman-teman. Daniel Dubov menciptakan langkah yang sangat sederhana, tetapi berdampak fatal. Hitam, raja G7, menteri, F7, tempo skak, raja mundur ke H8. Pion E7, satu langkah lagi akan promosi menjadi menteri. Bagaimana Ian Nepomniachtchi mengeluarkan gajahnya dan mengorbankannya, dan ini harus dilakukan. Belum juga menyerah. Kuda dikeluarkan agar benteng bisa berkoordinasi. Kuda ke E4 oleh putih mengancam menteri. Lagi-lagi pelajaran sederhana tapi berdampak fatal. Di sini menteri harus dimundurkan ke G7. Ada kuda mengancam benteng. Menteri pukul pion G2. Gajah mengancam menteri. Ian Nepomniachtchi langsung memukul benteng dengan menteri. Karena apa? Apabila dia mencoba turun ataupun berusaha menjaga rajanya, penempatan menteri ke G7, misalkan kita ambil langkah yang kemungkinan terbesar diambil hitam, maka kuda pukul benteng, benteng pukul kuda, promosi menteri, dipukul oleh benteng, tempo skak, raja naik, dan ada skak oleh gajah, ditutup oleh menteri. Jelas, teman-teman, putih sangat unggul di sini. Apa yang bisa dilakukan karena sudah skakmat? Belum menyerah, teman-teman. Ian Nepomniachtchi masih mencoba. Dia memukul benteng dengan menteri. Daniel Dubov langsung memukul dengan gajah. Tempo skak oleh benteng. Raja naik. Berbahaya, teman-teman. Walaupun dengan kondisi tempo skak oleh kuda dan mengancam menteri, raja ke D3. Kuda pukul menteri. Benteng pukul benteng. Jelas, posisinya putih sangat unggul. Ada ancaman skak. Di sini Yanepo menyerah. Karena apabila dilanjut dengan kondisi seperti ini, kuda mencoba menyelamatkan rajanya. Penempatan ke G7. Putih akan pukul pion dengan gajah. Benteng kembali mengancam. Putih gajah C6. Kuda penempatan ke E8. Tidak dipukul, langsung saja benteng skakmat raja. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian terapkan saat bertanding nanti. Ucapan terima kasih dari kalian kepada channel ini. Cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.